Bayangkan sebuah pulau terpencil di Indonesia dilanda banjir dahsyat, jalan terputus, pelabuhan lumpuh, bandara tak lagi bisa digunakan. Ribuan warga menunggu bantuan yang tak kunjung tiba. Dalam situasi seperti itu, hanya satu kekuatan yang mampu menembus isolasi geografis negeri ini, kekuatan udara. Dan disinilah cerita kita dimulai. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia tengah memasuki fase baru modernisasi mobilitas udara. Targetnya ambisius, 200 helikopter untuk memperkuat TNI di seluruh wilayah Nusantara. Bagi negara kepulauan dengan ribuan sungai, pegunungan, dan wilayah rawan bencana, helikopter bukan sekadar alat militer. Ia adalah alat respons cepat. Ia adalah jembatan udara ketika jalur darat dan laut terputus. Dan kini, langkah nyata menuju visi besar itu mulai terlihat. 2 unit helikopter Airbus H225M memulai perjalanan panjang dari Marseille, Prancis menuju Indonesia. Sebelum diberangkatkan, tim dari PT Dirgantara Indonesia melakukan inspeksi menyeluruh. Setiap sistem diuji, setiap detail diperiksa. Karena yang dikirim bukan sekadar mesin terbang, tetapi aset strategis yang akan menjadi tulang punggung mobilitas udara nasional. Lebih dari sekadar pembelian, kerjasama ini membuka jalur transfer teknologi. PT DI terlibat dalam produksi struktur rangka atau airframe, memperkuat fondasi kemandirian industri pertahanan Indonesia. H225M bukan helikopter biasa. Dengan bobot lebih dari 6 ton dan kapasitas angkut besar, ia mampu membawa puluhan personel, logistik berat, hingga melakukan evakuasi medis dalam satu kali misi. Daya jelajahnya memungkinkan operasi jarak jauh tanpa sering mengisi ulang bahan bakar. Dalam konteks Indonesia, ada 2 peran krusial. Pertama, distribusi logistik militer ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Kedua, operasi bantuan kemanusiaan saat banjir, tanah longsor, atau bencana lainnya melumpuhkan akses darat. Saat daratan lumpuh dan air menguasai wilayah, hanya udara yang tetap bebas bergerak. Saat ini, TNI AU telah mengoperasikan 14 unit H225M. Penambahan 2 unit baru ini menjadi bagian dari penguatan bertahap menuju target nasional 200 helikopter. Mobilitas udara bukan lagi pelengkap kekuatan militer, melainkan elemen inti pertahanan modern Indonesia. Kecepatan respons menentukan efektivitas operasi, baik dalam konteks militer maupun kemanusiaan. Kini, 2 raksasa udara itu tengah berlayar menuju Indonesia menggunakan kapal Morning Laura 127. Perjalanan laut ini diperkirakan memakan waktu sekitar 2 bulan. Setibanya di tanah air, keduanya akan menjalani proses kustomisasi di fasilitas PT DI, termasuk integrasi sistem militer tambahan sebelum resmi memperkuat TNI AU. Setiap tahap memastikan bahwa ketika dibutuhkan, mereka benar-benar siap menjalankan misi negara. Modernisasi alutsista Indonesia bergerak menuju arah yang lebih terstruktur dan strategis. Target 200 helikopter bukan sekadar angka, tetapi refleksi kebutuhan nyata sebuah negara kepulauan yang kerap menghadapi tantangan geografis dan bencana alam. Karena ketika banjir melanda dan daratan tak lagi bisa dilalui, negara hanya punya satu pilihan, menguasai langit. Bagaimana menurut kalian? Apakah H225M adalah pilihan terbaik untuk menjadi tulang punggung mobilitas udara Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi.